Oke teman-teman ya, Alhamdulillah hidup dengan keadaan baik. Langsam sekarang berada di angka 800 yang sebelumnya hanya sekedar 400 sampai 500 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini saya kedatangan sebuah unit mobil Grand New Avanza ya, tahun 2020, di mana mobil ini mengalami kendala hilang tenaga pada saat mobil ini menempuh jalur tanjakan. Jadi si mobil ini berat, bahkan tidak mampu untuk berakselerasi ketika menemui sebuah tanjakan, terutama di wilayah puncak. Kendala pertama yang dirasakan itu adalah di daerah puncak. Pada saat itu keadaannya macet, mobil ini ngebreak setelah dia mau mulai perjalanan. Jadi seolah-olah mobil ini tidak mau meneruskan tenaga atau power yang diperintahkan oleh driver. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kami mencoba mengecek dari segi fisik mesin, sensor dan aktuator, dan kebetulan tadi juga di scanning ya, hanya sekedar error sistem ya di kode U155 itu udah biasa. Nah, cuman tadi saya curiga ke wilayah filter bensin, saya menemukan sebuah kekurangan yang sangat luar biasa untuk mobil muda. Ini filter bensin ini mengalami sebuah endapan kotoran yang sangat pekat. Dan tentunya dari situ saya berasumsi bahwa inilah awal penyebab kenapa mobil itu hilang tenaga. Dan sekarang langsam berada di antara kurang lebih itu sekitar 500 bahkan kurang RPM gitu. 400 sampai 500 RPM lah. Jadi seperti itu. Ini mobil baru teman-teman gitu. Mobil baru, konsumsi bahan bakarnya Pertalite, menghasilkan lemak dan kotoran seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman, dan inilah salah satu penyebab kenapa mobil ini berbet dan hilang tarikan. Pembakaran ini terjadi tidak sempurna. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika mengalami kendala mobil yang sama, langkah pertama yang dicek adalah di bagian filter ini. Kalau untuk Grand New dia punya saringan seperti ini. Ini dicek pertama kali dan harus rutin dibersihkan. Terus, nah terkait mobil ini, saya berencana untuk melakukan sebuah tune up. Karena simak dari riwayat dan kendalanya ini sudah lumayan lama ya. Ini ada sekitar 40.000 kilo dan kendala itu berasal mungkin di angka sekitaran 30.000 kiloan mungkin ya. Saya juga belum konfirmasi, dan kebetulan bapak pemilik sedang memegang handphone dan beliau salah satu viewer di mati ya. Enggak, terus. Nah, salah satu viewer di video-video saya gitu. Alhamdulillah beliau sekarang nyampe di rumah saya dan bertanya terkait kendala unit kendaraan yang sekarang sedang ditangani dan sedang dianalisa oleh saya dari segi penyakitnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ini beberapa part udah saya buka dan kemudian saya akan mencoba membuka untuk lihat throttle body ya. Karena throttle body ini sangatlah kotor teman-teman ya. Ini yang menyebabkan si langsamnya ini tidak akurat. Di situ ada sebuah timbunan kerak. Nah, itu di dekat poin situ. Itu ada kerak hitam. Itu berpengaruh terhadap langsam. Dan termasuk juga berpengaruh dalam kestabilan akselerasi. Kenapa? Karena dia menghambat kinerja daripada motor. Dan terjadilah mobil ini bermasalah. Nah, ini awal sebabnya kenapa bisa terjadi seperti ini. Itu karena sebuah penguapan yang dihadapi oleh sisa pembakaran bensin yang nggak normal. Jadilah seperti itu. Dan terjadi sebuah masalah. Dari sini
itu dapat berpengaruh ke tenaga dan juga berpengaruh ke beberapa sensor dan termasuk aktuator. Contoh, ini EJR. Ini sensor double pembakaran atau aktuator double pembakaran. Ini yang membakar sirkulasinya bau bensin dari tangki untuk kembali dihisap oleh intake manifold, dibakar di ruang bakar. Ini jadinya tidak berfungsi, dia terhambat. Kenapa? Orang tahu di sini saja dia tidak mampu membakar, apalagi dia nambah dengan ini. Artinya ini stuck. Terjadilah mobil pincang dan tidak ada tenaga. Itulah beberapa dugaan hasil daripada penganalisaan yang saya pahami di situ. Semoga bisa menyembuhkan mobil ini sehingga juga di situ si pemilik bisa merasa puas dengan keadaan mobilnya yang udah sehat. Nah, terus kemudian di sini juga tadi ada beberapa hal yang memang sifatnya itu diketemukan. Ini terkait masalah sirkulasi pendingin ya. Nah, tadi saya melihat ini ngambang begini. Jadi udara yang udah disiapkan ventilasinya di sini nggak berfungsi, sehingga pada saat dia ini narik, ini kan bergelantung nih, seolah-olah nggak ada power, nggak ada kepakuman di sini. Jadi air ini yang di sini sudah warna coklat, ini airnya coklat, di sini warnanya merah. Mau ambil apa jadi? Nggak bertukar. Ini merah. Nah, ini coklat, kotor. Berarti apa fungsinya ini ada di sini kalau dia nggak bekerja? Jadi seperti itu teman-teman, itu hanya sedikit pengetahuan tambahan untuk teman-teman sehingga bisa memahami minimal hal apa yang harus diperhatikan di dalam unit kendaraan. Nah, tadi intinya saya udah cek di bagian aki sini, ini dalam keadaan baik. Nah, terus di dalam pemasangan yang lain itu pun dalam keadaan baik, karena notabene mobil ini sebetulnya rutin servis ya. Tapi karena penanganan yang kurang begitu maksimal sehingga tidak diketemukan adanya penyebab lain di dalam mobil ini, sehingga terjadilah mobil ini bermasalah, tarikannya berat, loyo, terus dan sebagainya, sehingga mobil ini datanglah ke bengkel kami. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita langsung saja, saya akan mencoba untuk membuka throttle bodinya. Saya ingin ngecek juga untuk di wilayah businya. Dan di situ saya juga akan membersihkan sensor OCV dan sebagainya, sehingga mobil ini diharapkan bisa kembali normal seperti saat mobil ini diterima oleh pemilik pada waktu beli. Jadi seperti itu, mudah-mudahan, amin. Jadi seperti itu teman ya. Untuk membersihkan waktu, mungkin videonya akan saya skip dulu karena di video sebelumnya udah ada cara membongkar ini itu dan sebagainya. Nanti ketika mobil ini dirasa sudah selesai, saya akan mencoba mereview kembali apa hasil yang didapatkan dalam melakukan langkah-langkah yang saya tadi sampaikan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman ya, ini mobil baru selesai dirakit ya, barusan habis dikuras semuanya di dalam mesin, sensor-sensor termasuk sensor oksigen atas bawah. Namun yang tidak dilakukan itu adalah pergantian oli dan filter oli, termasuk juga pergantian coolant ya, karena mungkin udah terlalu sore dan tidak bisa untuk berbelanja atas beberapa part seperti itu. Namun in prinsipnya ini mobil sudah kita selesaikan, dan tangki barusan pun sudah kita turunkan, sudah kita bersihkan untuk filter dalamnya itu yang disebut dengan teman-teman itu biasanya sepatunya, termasuk motornya, dan semuanya sudah diselesaikan dengan baik, alhamdulillah. Nah sekarang kita akan mencoba menghidupkan mobil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dikasih kenormalan. Oke teman-teman ya, alhamdulillah hidup dengan keadaan baik. Langsam sekarang berada di angka 800 yang sebelumnya hanya sekedar 400 sampai 500 ya.
Itu tadi kendala terkait dengan adanya kotoran di wilayah turtle body ya, termasuk di beberapa sensor yang barusan kita sudah selesai bersihkan. Kita gurah semuanya dan kita tune semuanya. Artinya di situ insya Allah mobil ini sudah dalam keadaan normal seperti semula. Tinggal satu penyakit yang harus dites kembali, yaitu adalah penyakit yang dirasakan oleh si pemilik, tidak kuatnya mobil ini untuk menembus sebuah tanjakan ya, untuk menembus sebuah tanjakan. Jadi seperti itu. Semoga saja nanti mobil ini dia bisa nanjak seperti yang dikehendaki dan yang seharusnya mobil ini berakselerasi di tanjakan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita perhatikan mesinnya. Alhamdulillah ini semua sudah normal dan kondisi hidupnya pun lumayan. Nah jadi seperti ini ya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, wabil khusus teman-teman yang sedang dalam belajar dan ingin sekali waktu mencoba melakukan tune up dan gurah atas mobil ini, namun di luar gurah mesin ya. Ini hanya sekedar gurah-gurah di bagian eksternal. Jadi seperti ini. Mungkin itu saja video dari saya. Semoga teman-teman mampu memahami apa yang saya sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.